Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul salah satu hint atau preview tentang One Piece chapter 1109. Di sini tertulis Pulau Egghead dalam kekacauan yang ekstrim. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan siapa yang akan tertawa terakhir. Lalu ada juga hint tambahan dari leakers yang berbeda. Di sini tertulis inilah kenyataan, jadi terima saja. Lalu dilanjutkan dengan kalimat bersiaplah, kau tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Ini mengindikasikan bahwa di chapter 1109 terjadi hal yang sangat mengejutkan yang tidak disangka-sangka oleh orang-orang. Kizaru yang pada chapter lalu digenggam oleh Luffy sampai muntah darah berpotensi segera kalah oleh Luffy. Luffy akan menggunakan serangan lanjutan kepada Kizaru dan serangan ini lebih kuat dari sebelumnya. Memang Luffy mungkin tidak berniat untuk menghabisi Kizaru. Luffy hanya sekedar ingin mengalahkan sang admiral itu. Namun serangan-serangan pamungkas Luffy dalam mode Gear 5 sangat kuat dan bisa menghasilkan dampak yang luar biasa. Contoh saat melawan Kaido, teknik bajrangan yang Luffy lancarkan membuat Kaido terhempas kencang menembus tanah sehingga dia tenggelam dalam lautan magma yang ada di bawah Wano Kuni. Maka Kizaru di Pulau Egghead pun bisa mengalami nasib serupa walau dengan detail yang berbeda. Bila kita ingat kembali perkataan Sanji saat melihat Saturn muncul dalam mode baru, Sanji bilang bahwa Gorosei itu makin tak terlihat seperti manusia dan ada yang aneh dengan tatapan matanya. Hal itu menandakan bahwa sisi buas mulai menguasai tubuh Saturn walau dia masih memiliki kesadaran. Tidak mustahil jika nanti akan ada momen di mana sisi buas Saturn 100% mengambil alih kesadaran manusianya sehingga dia akan melancarkan serangan secara brutal tanpa pandang bulu dan Kizaru yang sudah tidak berdaya akibat kalah oleh Luffy terkena dampak dari amukan sang Gorosei itu. Jadi, Kizaru berpotensi tewas di Pulau Egghead dan ini menjadi kematian pertama dari seorang admiral. Pulau Egghead adalah tempat yang cocok untuk menjadi akhir bagi sang admiral itu. Sebab Pulau Egghead dan orang-orang yang berkaitan dengan tempat tersebut berhubungan erat dengan masa lalu Kizaru, sehingga terasa berkesan untuk cerita apabila dia mati di tempat itu. Setelah kematian Kizaru, Angkatan Laut wajib mencari admiral baru. Situasi dunia telah semakin kacau dan tidak terkendali, sehingga mereka harus cepat mengisi kursi admiral yang sedang kosong. Melihat kualitas para vice admiral saat ini, rasanya tidak ada yang pantas untuk menjadi seorang admiral. Dulu, Akainu bahkan membuat program wajib militer untuk mencari admiral baru, yang kemudian menghasilkan Issho sebagai admiral Fujitora dan Aramaki sebagai admiral Ryokugyu. Program yang sama akan sulit untuk dilakukan pada masa sekarang ini. Apalagi mencari admiral pengganti Kizaru harus dilakukan secepat mungkin. Maka hanya ada satu solusi yang bisa menjadi cara terbaik untuk mengatasi masalah ini. Solusinya adalah Angkatan Laut harus mengambil orang kuat yang masih berada di bawah naungan pemerintah dunia untuk diangkat menjadi admiral baru. Saat ini, orang dengan level kekuatan yang pantas untuk itu adalah Magellan. Magellan yang bertugas di Impel Down masih di bawah naungan pemerintah dunia dan Angkatan Laut. Dia harus diambil dari sana untuk mengisi posisi admiral yang kosong, karena Magellan memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia mahir dalam menggunakan kekuatan buah iblisnya, yaitu Doku Doku no Mi. Dengan racun Magellan, dia bisa menggunakan teknik-teknik yang menakutkan. Dulu, Magellan diperkenalkan sebelum time skip, di mana Haki masih belum terlalu disorot. Setelah time skip, Magellan pasti akan ditampilkan bisa menggunakan Haki dengan baik. Mengangkat Magellan menjadi admiral pun akan membuat dia bisa lebih berperan dalam cerita One Piece ketimbang hanya terus-menerus berada di Impel Down. Meskipun Magellan memiliki efek samping dari buah iblisnya yaitu sering ke toilet, tapi pasti akan ada cara untuk mengatasi efek samping itu sehingga Magellan bisa lebih leluasa bekerja sebagai admiral. Selain itu, beberapa hal yang terjadi di Pulau Egghead akan membawa dampak besar bagi dunia. Bajak laut topi jerami yang terlibat di sana pun pasti akan mengalami beberapa dampak tertentu. Luffy akan mendapatkan kru baru setelah insiden Egghead.
pada saat Luffy memulai perjalanannya, dia sempat berkata bahwa dia ingin memiliki 10 orang kru. Perkataan itu sepertinya memang akan menjadi takdir bagi Luffy, sehingga total kru yang akan dia miliki sebanyak 10 orang. Sampai saat ini, Luffy telah mempunyai 9 kru, mulai dari Zoro sebagai kru pertama hingga Jinbei sebagai kru ke-9. Itu artinya, Luffy hanya butuh 1 orang lagi untuk memenuhi keinginan awalnya mendapatkan 10 kru. Dalam chapter 1108, saat Vegapunk meminta Sanji dan Luffy untuk pergi, dia memohon sesuatu. Sang ilmuwan jenius itu meminta mereka untuk melindungi Jeori Bonney. Saat ini, pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut telah mengetahui bahwa Bonney memegang otoritas tertinggi untuk memerintahkan pasifista sesuai dengan program yang Vegapunk lakukan secara rahasia. Hal itu pasti akan membuat Bonney terus-menerus diburu setelah insiden Egghead. Maka, gadis itu harus memiliki orang-orang kuat di sisinya yang bisa diandalkan untuk memberi perlindungan. Vegapunk pun ingin bajak laut topi jerami yang melakukan tugas tersebut. Luffy tentu setuju untuk memenuhi permintaan itu, dan hanya ada satu cara bagi Luffy untuk bisa selalu melindungi Bonney, yaitu dengan membawa gadis tersebut ke kapal mereka. Dengan kata lain, Bonney akan menjadi kru ke-10 dalam bajak laut topi jerami. Dia memang cocok untuk menjadi kru baru Luffy, sebab selama ini Bonney selalu menanti-nantikan kedatangan dari Nika. Di Pulau Egghead, Bonney sudah mengetahui bahwa Luffy adalah Nika yang dia tunggu-tunggu. Dengan begitu, dia pun pasti tidak akan keberatan untuk menjadi bagian dari bajak laut topi jerami. Bonney yang memiliki kontrol atas pasifista akan memberi keuntungan bagi pihak Luffy, karena bajak laut topi jerami memiliki pasukan cyborg yang kuat yang ada di pihak mereka. Bonney pun akan menjadi lebih kuat karena Luffy, sebab Bonney memiliki teknik bernama Distorted Future yang membuatnya bisa berubah menjadi orang lain untuk beberapa saat. Dengan teknik ini, Bonney pun dapat berubah menjadi Nika. Namun, karena sebelumnya pengetahuan dia tentang Nika terbatas, maka dia hanya bisa meniru wujud karet Nika saja, seperti mode Gear 3 Luffy. Setelah dia nanti menjadi kru Luffy, maka dia pasti akan sering melihat bagaimana Luffy bertaruh. Dengan begitu, Bonney pun bisa memakai Distorted Future untuk meniru Nika dengan lebih baik dari sebelumnya. Jika kru Luffy telah lengkap 10, maka itu berarti sudah tidak lama lagi bagi Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Dia akan segera menemukan Road Poneglyph terakhir dan menuju titik tujuan utama, yaitu Pulau Laugh-Tale. Cerita One Piece telah memasuki saga terakhir, jadi pengumpulan kru harus selesai sesegera mungkin. Bonney akan menjadi penutup dalam pencarian kru Luffy. Vegapunk telah membuat video untuk disebarkan ke seluruh dunia. Dengan video itu, Vegapunk berkata bahwa dia akan mengungkap kebenaran tentang dunia ini. Pesan dari Vegapunk untuk dunia akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah menciptakan gelombang pemberontakan besar-besaran yang bisa memicu terjadinya perang terbesar sepanjang sejarah. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1109. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.